Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini berbicara mengenai proses Israel merebut tanah perjanjian yang kita sebut warisan Israel. Nah, ini kita ambil pelajaran dari kasus atau dosa dan hukuman Akan, ya. Ini jadi di pasal 7 Joshua, ini ceritanya setelah Jericho ditaklukkan, Tuhan bilang khususkan ya, barang-barang tuh nggak boleh nggak boleh dicuri gitu ya. Jangan ada emas, ada apa, semuanya itu barang-barang harus khusus untuk dimusnahkan. Tapi ini si Akan melihat ada barang-barang yang enak, emas, perak, ada pakaian apa semua, dia sembunyiin. Akibatnya karena dosa Akan ini, Israel kekuatannya, karena Tuhan memandang itu satu walaupun satu anggota berbuat salah, tapi itu seluruhnya kena efeknya ya. Sama seperti satu tubuh itu, kalau tangan kita sakit ya seluruh tubuh itu merasakan. Jadi ini Israel menjadi lemah, dan ketika dia mau melawan kota Ai itu jauh lebih kecil dan mereka kalah. Akhirnya ringkasnya dicarilah penyebabnya ya, dan ketahuanlah bahwa si Akan inilah yang menyembunyikan barang-barang itu ya. Dan akhirnya akan mendapatkan penghakiman Elohim yang cukup keras sekali ya. Mati dia, harus dilempar dan harus dibakar semua keluarganya juga aja, semuanya lah ya. Nah, yang mau kita renungkan kali ini adalah penghakiman Tuhan atas umat Tuhan. Kadang-kadang kita melihat itu ngeri sekali ya. Tetapi sebenarnya kalau penghakiman Tuhan itu dilihat dari sisi positifnya, itu sangat baik. Mari kita baca Yesaya 26 ayat 9 bagian bawahnya itu. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Jadi penghakiman itu sangat perlu, bumi itu dihakimi supaya penduduk dunia belajar apa yang benar. Kalau nggak datang penghakiman Tuhan atas bumi, atas dunia ini, atas umat Tuhan, ya kita nggak akan tahu mana yang benar, mana yang salah, ya. Karena masing-masing orang akan punya pandangan, ini yang benar, itu yang salah, dan sebagainya. Ya, namanya kita makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, ya kita bilang ini baik, ini jahat, ini baik. Padahal nggak begitu. Penghakiman itu Tuhanlah yang tahu yang mana yang sebenarnya. Nah, dalam dunia ini ada penghakiman yang memberi efek kepada seluruh dunia, seluruh manusia bahkan ya. Pada zamannya, misalnya Nuh ya, penghakiman air bah, itu penghakiman Tuhan itu. Di dunia zaman Nuh itu udah begitu jahat manusia. Akhirnya Tuhan mau memulai lagi yang baru ya. Nuh dengan keluarganya itu jadi 8 orang, dan yang semua dihakimi dengan air bah ya, mati semua. Dan bumi itu jadi semakin bagus karena sudah makin dihuni oleh orang-orang yang benar kan. Waktu zaman Nuh itu udah rusak banget, jadi dipulihkan melalui penghakiman. Kemudian penghakiman salib itu ada pemulihan total itu ya. Yesus mati itu bukan Yesus sendiri yang mati, dia mati sebagai Adam akhir, menutup seluruh akibat dosa daripada Adam pertama itu. Matilah Yesus itu ya, ditumpaskan upah dosa itu maut. Jadi Yesus mati, tetapi Yesus menang atas maut, bangkit sebagai manusia kedua. Dia memulai sesuatu yang baru sebagai manusia, ciptaan yang baru, dalam arti ciptaan baru yang permulaannya. Yesus itu permulaan ciptaan baru ya. Nah, jadi penghakiman salib ini luar biasa. Kemudian ada satu lagi penghakiman yang jarang orang mengerti. Ini banyakkan orang pikir ini neraka ya. Kematian kedua, lautan api ya. Coba dulu kita baca dulu sebentar ya. Ini dalam kitab Wahyu ada 4 kali dia muncul ya. Di Wahyu 2, ada Wahyu 20 dikatakan barang yang pemenang itu tidak terkena kematian kedua ya, nggak mengalami itu. Dan para pemenang itu mengalami kebangkitan pertama. Nah, coba kita lihat dulu deh, lautan api itu apa sebenarnya. Ini penghakiman terakhir ini. Kalau saudara lihat itu di Wahyu pasal 20. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar ya, dan dia yang duduk di atasnya dan di hadapannya. Dan ini penghakiman ya, terakhir ya. Penghakimannya ini ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi ini penghakiman lautan api itu adalah kematian kedua ya. Dikatakan di sini dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, di ayat 8 bawahnya itu pasal 21. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itulah
inilah kematian kedua. Nah, jadi penghakiman lautan api itu adalah kematian kedua. Nah, banyak orang pikir kalau lautan api itu neraka. Jadi udah upah dosa, udah ada kematian pertama oleh Adam itu, ya. Kita semua jatuh dalam dosa, kematian pertama. Seluruh makhluk itu jatuh dalam kematian pertama itu, yaitu upah dosa yang adalah maut. Kita hidup di dalam maut. Kemudian kematian kedua masuk lagi ke dalam penderitaan lagi, lebih dahsyat katanya. Ini salah pengertiannya. Kematian kedua itu mematikan kematian pertama, ya. Jadi kalau upah dosa tadinya maut, ya, kematian pertama, ya, terus manusia itu semua mati, itu hidup dalam maut. Kemudian dimatikanlah ini kerajaan maut dan dilempar itu maut dan kerajaan dilempar ke dalam kematian kedua. Berarti maut dan kerajaan maut dimatikan. Dan karenanya tidak ada lagi. Itu makanya Wahyu 21 ayat 4 itu dikatakan maut tidak akan ada lagi. Karena sudah dimatikan oleh penghakiman lautan api, yaitu penghakiman kematian kedua itu. Jadi lautan api bukan neraka, tapi justru itu pemulihan Tuhan melalui suatu kematian, mematikan kematian pertama, begitu loh, ya, kematian kedua itu. Jadi sebab kita harus mendefinisikan penghakiman Elohim sesuai dengan Alkitab. Ya, jangan kita berpikir penghakiman itu hanya kalau hakim dunia kan vonis, ya, masuk penjara. Nah, ya. Padahal sebenarnya penjara itu pun sebenarnya permasyarakatan, lembaga permasyarakatan itu sebenarnya proses pemulihan loh, ya. Pengertiannya itu sebenarnya, walaupun banyak orang masuk penjara malah makin jahat, dia makin belajar cara berbuat jahat sama teman-temannya di sana. Enggak begitu, sebenarnya tujuannya itu penghakiman jelas, pemulihan. Demikian juga penghakiman lautan api ini pemulihan, ya. Jadi 3 penghakiman ini, ya, penghakiman Nuh, penghakiman salib, penghakiman lautan api, semuanya memulihkan, ya, karena begitulah definisi penghakiman Elohim. Apabila engkau menghakimi bumi, kata firman Tuhan Yesaya 26 ayat 9, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Oke, sekarang kita ambil kesimpulan lah dulu, ya. Dunia kekristenan ini, waduh, sangat perlu sekali dihakimi. Kapan ini? Dan Alkitab bilang, ketika Tuhan datang kedua kali, biasa orang Kristen bilang gitu, Yesus datang sebagai hakim yang adil. Apa tujuannya? Supaya kita semua mengenal kebenaran umat Tuhan, ya. Karena kalau nggak kita dihakimi, nanti yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Kalau dalam dunia kekristenan saat ini, masing-masing orang, denominasi, aliran, semua kan bilang saya yang paling benar. Semua juga, ya, saya juga mengatakan begitu. Saya yang paling benar, kan teologi saya yang paling benar. Tapi nanti Tuhan yang menentukan. Kita perlu sekali, ya. Saya merindukan penghakiman bukannya nantang Tuhan, tapi saya rindu kebenaran. Saya ingin tahu Tuhan mana sih yang benar. Jadi kalau dalam kekristenan itu yang sukses yang begini-gini, yang benar katanya. Ini jadi bingung, ya. Jadi kita datanglah Tuhan Yesus gitu deh, ya. Ujilah aku, malah di Mazmur bilang ujilah aku, selidikilah aku, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu sekali, kesimpulannya apa ini, ya, kita sangat perlu penghakiman Elohim. Supaya apa? Supaya kita mengenal kebenaran. Dunia kekristenan juga pasti dihakimi, gadis bijaksana, gadis bodoh, itu dihakimi tuh, orang Kristen semua tuh. Hamba yang baik, hamba yang jahat juga akan dihakimi. Nanti ada hamba 1 talenta, 2 talenta, 5, semua dihakimi. Nah, sebagian diterima, sebagian tidak. Ya harus begitu, namanya penghakiman adil kok. Jadi kita serahkanlah, ya. Kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan. Tapi nggak usah takut, karena itulah caranya supaya kita mengenal kebenaran. Kalau memang kita cinta kebenaran, ingin kita mengetahui kebenaran, pasti kita nggak takut terhadap penghakiman Elohim. Ya memang ada akibatnya situ, apa yang kita berorang itu yang dituainya, ya. Tapi kita harus lewati itu semua agar mengenal kebenaran, ya. Puji Tuhan, haleluya, amin.